Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN dibentuk oleh 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Perwakilan dari 5 negara tersebut menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN, Indonesia memiliki peran yang cukup besar. Indonesia telah menggagas beberapa kegiatan dalam organisasi ini. Sekretariat ASEAN juga terletak di Kota Jakarta, Indonesia. Mari kita bahas latar belakang terbentuknya ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN antara lain: 1. Persamaan letak wilayah, yaitu di Asia Tenggara. 2. Persamaan nasib pernah dijajah bangsa asing. Persamaan nasib pernah dijajah bangsa asing, kecuali Thailand. 3. Adanya perselisihan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. 4. Berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia; Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia; Tan Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand; Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina; dan S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Berdasarkan isi Deklarasi Bangkok, tujuan ASEAN adalah: 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. 2. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. 3. Meningkatkan kerjasama dan rasa saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang iptek. 4. Meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi. 5. Memelihara kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. 6. Meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. 2. Kita akan membahas lambang ASEAN. Lambang ASEAN berbentuk 10 batang padi yang terikat sesuai jumlah anggotanya. Digunakan padi karena mayoritas penduduknya menjadikan padi sebagai makanan pokok, serta hasil pertanian utamanya. Warna kuning batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan negara anggota ASEAN. Warna merah melambangkan sikap berani dan dinamis. Warna putih melambangkan kesucian, sedangkan warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan.
Lingkaran melambangkan persatuan dan kesatuan antar negara anggota ASEAN. Lingkaran berwarna putih menunjukkan negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dan kesatuan dengan hati yang suci, serta tujuan kerjasama meningkatkan kemajuan negara-negara ASEAN di segala bidang. Lingkaran paling luar yang berwarna biru melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. 3. Kita membahas keanggotaan ASEAN. Sifat keanggotaan ASEAN terbuka untuk seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Keikutsertaan sebuah negara ditandai dengan kesepakatan terhadap tujuan dan prinsip ASEAN. Saat ini, anggota ASEAN terdiri atas semua negara di Asia Tenggara, kecuali Timor Leste. Berikut negara-negara anggota ASEAN. Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 4. Kita akan membahas Sekretariat ASEAN. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara bergilir dari negara anggota. Sekretaris Jenderal dipilih oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Berikut daftar nama Sekretaris Jenderal ASEAN pertama hingga saat ini. Tugas-tugas Sekretaris Jenderal ASEAN adalah 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri dan Sidang Menteri Ekonomi. 2. Menyelenggarakan, memperlancar, dan mengawasi kemajuan pelaksanaan kegiatan ASEAN. 3. Bertindak sebagai badan administrasi pusat. Bertindak sebagai badan administrasi pusat untuk membantu meningkatkan pelaksanaan proyek-proyek dan kegiatan ASEAN secara efektif. 4. Sebagai jalur komunikasi resmi antara ASEAN dan organisasi-organisasi dan organisasi regional atau internasional, pemerintah, dan lembaga yang menjalin hubungan dengan ASEAN.